makan sederhana, baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, dan utang juga nggak punya. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa tidurnya itu di atas pelepah kurma. Padahal beliau itu bisa minta apapun kepada Allah. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel Khairul Umam Official di mana saja berada, alhamdulillah saya kembali dapat menyapa teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas salah satu lagu Rhoma Irama yang sangat fenomenal karena menyinggung kita semua. Apa itu lagunya? Sahabat, kita dengarkan sebentar supaya mengingat kembali pesan dalam lagu ini. Gali lubang, tutup lubang. Dengan lagu yang musik yang menghentak, Bang Haji mengingatkan kita pada sebuah pesan. Coba kita simak mendalam. Apa iya ada pesannya dalam lagu ini? Gali lubang, gali lubang, gali lubang, tutup lubang, tutup lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang. Kita percepat supaya ketemu esensinya. Nah, di ref beliau mengatakan ini. Kita simak lagi teman-teman. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Nah itu. walau bajunya sederhana, Asal tertutup aurat. Makan sederhana, baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, dan utang juga nggak punya. Mau tahu nggak siapa orang kaya itu? Bukan yang punya rumah gedung, siapa tahu belum lunas, betul? Bukan yang punya mobil mewah. Gali lubang. Stop. Sahabat YouTube channel Khairul Umam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada lagu tadi, lagu Gali Lubang Tutup Lubang, itu mengajak kita berpikir bahwa mengapa kita harus berhutang. Padahal kalau kita bisa hidup sederhana, kita bisa lakukan itu. Kadang orang berhutang itu karena gengsi, karena ingin pamer, ingin hidupnya mewah, tapi dia tidak mampu. Dia ingin punya kendaraan yang bagus, tapi dengan cara meminjam atau berhutang. Itu artinya dia memaksakan kehendak. Padahal dia bisa saja melakukan sesuatu yang memang dia mampu saja. Kemudian meminjam, kemudian kalau orang itu biasa meminjam, itu akan menjadi habit. Ada orang yang meminjam uang hanya karena ingin makan yang enak. Padahal hari itu kalau memang dia hanya bisa makan ikan asin sambal lalap, itu betapa mudahnya hidup. Tapi karena gaya, karena gengsi, karena ingin kenikmatan, dia meminjam uang dan itu bertumpuk. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan bertumpuk. Padahal Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita untuk hidup sederhana. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kita hidup sederhana, berfoya-foya, bermegah-megahan. Nabi Muhammad tidak melakukan itu walaupun beliau kaya. Tapi bagaimana kekayaannya itu tidak membuat dia lupa kepada Allah. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa tidurnya itu di atas pelepah kurma.
Padahal beliau itu bisa minta apapun kepada Allah. Ketika malaikat menawarkan apakah mau gunung itu menjadi emas, Nabi Muhammad tidak mau. Artinya apa? Kita ini mencontoh Nabi Muhammad dalam segala aspek, harusnya dapat hidup sederhana walaupun kita tahu bahwa kita ini mampu melakukan itu. Di dalam surat Al-Isra ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutuha. Dan janganlah tanganmu terbelenggu pada leher kamu dan jangan terlalu melepaskannya, mengulurkannya. Artinya apa? Allah menyuruh kita hidup sesuai porsi kita. Tidak terlalu pelit, tidak pula terlalu boros. Kalau terlalu pelit, padahal ada uangnya, ini juga nggak bagus. Siapa yang nyuruh hidup pelit-pelit, ada uangnya kok. Asal proporsional begitu. Misal kita punya uang segini, cukup untuk makan ayam, ya sudah makan ayam. Jangan sampai uang untuk makan ayam kita beli untuk membeli sapi. Nggak cukup uangnya, besok kamu akan merugi, kata Allah dalam redaksi ayat itu. Betapa Allah menyuruh kita untuk hidup sederhana sesuai porsi kita masing-masing. Nabi Muhammad dengan berpakaian, kemudian tempat tidurnya itu sederhana. Walaupun beliau itu bisa saja, beliau itu kaya. Ketika beliau mempersunting melamar Siti Khadijah, itu kan luar biasa. Dengan unta yang berpuluh-puluh unta. Artinya Rasul kaya untuk hal-hal yang sesuai. Rasul mengeluarkan itu. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya tidak primer, kalau memang itu masih bisa digunakan, digunakan. Kita kan sebaliknya. Baju kelihatannya ini udah mulai, baru kancingnya copot satu. Yang dibeli apa? Bajunya. Padahal harusnya kancingnya aja kita beli. Itu pola berpikir Rasulullah untuk membentuk kita tidak gampang berhutang. Jadi hutang itu tidak dilarang oleh agama, tapi harus proporsional. Sehingga tidak menyakiti diri kita, apalagi terjebak dalam hal yang berbau riba. Kan Allah sayang kepada kita, mengharamkan riba karena sayang pada manusia. Seandainya Allah tidak melarang riba, betapa banyak orang-orang yang terjebak di situ. Awalnya dikasih bunga-bunga dunia, betapa nikmatnya kita dipinjamkan uang, kemudian setelah dipinjamkan kita harus membayar dengan bunga 50%, 100%, bahkan lebih dari 100%. Itulah bahayanya riba. Betapa Rasul menyuruh kita hiduplah sederhana sesuai kemampuan. Jangan mengharapkan makanan yang enak, rumah yang mewah, tapi kita belum mampu ke situ. Mental dan cara berpikir kita yang dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan membacakan beberapa hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu hidup sederhana. Ini ada yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu. Artinya apa? Kalau memang ada urgensi, ada sesuatu yang mengharuskan melakukan itu, Rasul melakukan itu. Tapi kalau tidak dibutuhkan, kalau memang Rasul itu tidak pernah beliau merasakan kenyang, artinya Rasul tidak berlebihan. Kemudian dalam doanya Nabi bersabda, bahkan beliau itu meminta sesuai kebutuhan yang cukup aja. Nabi bersabda begini dengan doa, beliau bersabda, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya." Makanan yang secukupnya, tidak berlebihan. Rasul tidak pernah meminta, "Ya Allah, jadikanlah rumah saya ini rumah yang terbuat dari emas." Karena ada rahasia di balik rahasia, ada sirrul asrar yang kita tidak tahu bagaimana Rasulullah ingin hidup sederhana. Maka dalam lagu tadi, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga utang gak punya, itulah orang yang kaya. Atau di redaksi lain, enak tidur, enak makan. Jadi qanaah di situ kuncinya. Menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak memaksakan kehendak, akhirnya kita dililit oleh hutang.
Mudah-mudahan kajian kita mengenai lagu Gali Lobang Tutup Lobang serta relevansinya dengan pola hidup Rasulullah yang sederhana ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.